teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan cara merakit power amplifier ya, power amplifier mini yaitu TDA 2003 yang seperti ini teman-teman, tapi tanpa tune control teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, ini stereo. Jadi saya sudah menyiapkan powernya, jadi sudah saya pasang perkabelannya. Jadi teman-teman akan saya jelaskan dulu. Jadi ini cara merakit power mini TDA tanpa tune control atau hanya power aja teman-teman. Power ini cocok banget kalau untuk speaker miniatur, bisa dipakai untuk subnya ya teman-teman. Subnya bisa pakai 4 in, cocok banget. Jadi teman-teman apa ya, untuk subnya itu bisa pakai power TDA 2003 ini cocok banget teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini di sini ada bagian input. Teman-teman akan saya tunjukkan dulu yang saya kasih kabel input head. Ini kabel head, ini adalah inputnya, sedangkan di sini kan ada input ya teman-teman ya, ada input L dan input R. Teman-teman bisa lihat ya, di sini kita lihat seperti ini. Nah ini adalah input bentar ya teman-teman. Nah ini input L, sedangkan yang ini adalah input R. Yang warna putih ini adalah input R ya teman-teman. Ini adalah input R, teman-teman bisa lihat ya, ini input R nya, ini input L. Sedangkan yang kabel warna merahnya ini, merah ya, ini adalah gunakan untuk speaker jalur R sama pun jalur R ya, speaker jalur R sama R. Sedangkan yang warna hijaunya ini adalah untuk groundnya teman-teman, jadi tidak terlalu sulit teman-teman ya. Terus untuk bagian tegangannya di sini menggunakan DC 12 volt. Teman-teman jangan dikasih DC 15 ya, rusak TDA nya, bukan rusak tapi langsung mati TDA ya. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah power mininya seperti ini, menggunakan tegangan 12 volt. Teman-teman kalau punya adaptor mungkin lebih praktis saja, langsung dikasih soket ya untuk bagian jack adaptor, itu bisa teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita langsung aja. Saya akan pertama-tama saya akan tunjukkan dulu teman-teman cara pasang potensionya ya, potensio pada input pada power mini teman-teman. Saya lihat teman-teman, ini kan kabel ya, ini kabel inputnya teman-teman. Jadi ini kabel inputnya teman-teman, bisa lihat dulu ya. Ini saya tunjukkan dulu, ini kabel inputnya ya teman. Kita bisa lihat ya, ini inputnya teman, input L sama input R, sedangkan serabutnya ground teman-teman. Di sini sudah ada tulisan, ada beberapa tulisan teman-teman ya. Jadi nah bentar ya, kita zoom dulu. Nah ini adalah untuk input L dan ini adalah input R yang warna putih teman-teman ya. Jadi ini ada input L dan ini adalah input R pada kabel warna putih nih yang silver ini ya. Ini untuk input, sedangkan untuk speakernya warna merah ini. Terus yang warna hijau ini adalah untuk ground. Saya gunakan untuk ground ya, ground pada jack speaker seperti ini teman. Nah oke, saya di tengah di sini ada tulisan DC 12 volt. Ini adalah untuk tegangan. Merah ini plus, yang hitam adalah groundnya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, paham ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan pasang dulu. Saya akan tunjukkan cara pemasangan pada input ya, pada inputnya dulu ke tune control. Teman-teman bisa ikutin saya. Di sini saya menggunakan dua potensio teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, saya menggunakan dua potensio, teman-teman bisa lihat. Di sini saya menggunakan dua potensio teman-teman. Nah groundnya kita taruh di kaki ground, warna di kaki ground, kaki yang ketiga teman-teman. Nanti untuk bagian groundnya itu bisa kasih kabel seperti saya ini ya, kabel kawat terserah teman-teman ya. Teman bisa lihat ya, ini kawat letaknya di kaki potensio nomor 3, satu ini nomor 3 ya, 1 2 3 dan 1 2 3. Nah ini groundnya kita kasih kabel seperti ini, ikutin seperti saya teman-teman ya. Nah terus kita pasang dulu ground pada bagian input yang di tune control, yang di power ya. Saya pasang dulu, saya solder dulu, nanti saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Nah ini adalah proses pemasangan ground pada input ya, input pada power sudah selesai. Mari kita pasang dulu input plusnya, input plus pada power mininya kita taruh di kaki yang paling tengah teman-teman. Kaki yang paling tengah yang ini ya, bentar ya, kaki yang paling tengah yang ini ya. Kita solder dulu ya teman-teman ya, saya solder terlebih dahulu teman-teman, nanti akan saya jelaskan kembali step by stepnya lagi ya.
Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah pasang dulu yang bagian bagian input yang sebelah kiri ya teman-teman. Ini saya taruh di kaki yang paling tengah. Ini bagian input yang ke driver ya, yang ke power mininya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kakinya yang paling tengah. Sedangkan yang satunya lagi kita juga pasang di kaki potensial yang paling tengah sini. Kita solder terlebih dahulu ya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini proses pemasangan inputnya, teman-teman bisa tertuju di sini. Nanti untuk proses perakitnya tidak terlalu sulit ya, simpel. Teman-teman bisa lihat ya, untuk bagian inputnya, groundnya kita taruh di kaki yang paling kiri, yang paling kanan, sorry, yang paling kanan. Kita jumper juga potensial yang satu. Ini kan potensial satu, potensial dua, kaki yang nomor 3 kita kasih kawat ke kaki yang potensial yang 2, kaki yang sini. Nah, kita kasih kawat jadi, nah seperti ini. Terus yang di tengah ini adalah bagian input yang tertuju ke driver ya, yang ke driver ini. Yang satunya lagi nanti akan saya tunjukkan lagi teman-teman. Pokoknya ikutin seperti saya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang kaki tengah, yang kaki nomor 2 ini plus pada jalur R dan jalur R, atau jalur R ke jalur R gitu ya, sama ya teman-teman ya. Intinya yang pasti jangan dijadikan satu ya, biar nanti pada saat dibuka yang satunya lagi bisa kebuka, yang satunya lagi terbuka sendiri-sendiri. Jadi misalkan teman-teman ingin buka bagian jalur R ya, R nya kita buka, yang ini kalau misalkan dibuka ini bisa ditutup, jadi tersendiri, karena kan ada dua potensio teman-teman ya. Kalau satu potensio stereo nanti dibuka, misalkan mau misalnya yang kanan aja yang kebuka itu nggak bisa, jadi keduanya akan terbuka gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikutin seperti ini saja teman-teman. Saya kasih waktu 3 detik untuk di screenshot ya. 3 2 1. Oke, aku udah percaya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah ini kan udah selesai. Ini bagian yang ke driver ya, dari driver power ke potential kan masih ada satu lagi. Jadi ini bagian yang ke jack up nya atau jack RCA nya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin. Terus kita pasang dulu, terlebih dulu pasang ke groundnya dulu ya teman-teman. Saya sadar dulu, saya taruh di groundnya yang sini, di sini. Pokoknya ini harus ngeground teman-teman ya. Oke, kita solder terlebih dahulu ya. Nah, oke teman-teman, ini udah saya solder. Terus ini bagian groundnya kita sambung ke ground yang satunya ya. Jadi nggak apa-apa, ini memang harus seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikutin aku aja. Nah, oke, masih ada dua kabel ya. Satunya lagi kita pasang di kaki yang pertama, kaki yang ini ya. Oke, saya solder dulu, nanti akan saya jelaskan kembali ya. Jadi nah, oke, ini tahap proses pemasangan yang satunya lagi, yang ke cek RCA nya kan udah selesai, tapi baru satu. Ini di bagian kaki yang paling pertama ya, bukan yang kedua. Ini 1 2 3 yang ini loh, yang pertama teman-teman. Terus yang satunya lagi kita juga taruh di potensial yang ke sini, yang ke satu dan yang kedua ya. Ini kan untuk jalur R sama jalur R, jalur R gitu. Kita pasang dulu kaki yang paling pertama di sini. Saya solder terlebih dahulu ya teman-teman. Kita solder. Nah, maka seperti ini hasil akhirnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Maka di sini sudah bisa digunakan. Teman-teman bisa ikutin seperti saya. Biar kelihatan lebih jelas, teman-teman bisa lihat. Nah, oke teman-teman, ini bisa mudah-mudahan ini bisa lebih jelas. Nah, ini kabel input pada power mini, sedangkan yang ini adalah kabel input pada untuk jack RCA nya ya teman-teman. Ini sama-sama input semua sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman, cara proses pemasangannya, kabel inputnya di sini kan ada ground ditaruh di kaki yang paling kanan ya, ground. Terus kasih kawat, kita jumper di potensial yang ke satu. Ini potensial 1, potensial 2, kita kasih kawat seperti ini. Nah, ini groundnya tertuju ke sini juga. Terus ini kabel input yang ke power mini, ini input 1, input 2 ya. Ini jalur R sama jalur R, warna hitam dan warna putih, karena driver saya stereo, jadi makanya saya pakai dua potensial. Teman-teman bisa ikutin seperti saya. Ini ditaruh di tengah ya, inputnya itu ditaruh di tengah ya, plusnya itu ditaruh tengah. Nah, seperti ini sudah selesai, paham ya teman-teman. Nah, terus satu lagi ada input yang ke jack
RCA nya teman-teman. Groundnya kita sama, ditaruh di bagian kaki yang ketiga, nanti dia juga akan mengarah ke sini. Ini nggak apa-apa teman, ini harus ini harus dikasih ground teman-teman. Terus bagian positifnya di kaki yang paling pertama, kaki 1 ya, ini juga kaki 1, persentase 1 persentase 2 seperti ini L sama R atau L gitu, sama aja ya. Yang penting nanti keluaran juga stereo, jadi nggak digabung ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, pokoknya ikutin seperti aja seperti saya. Ini jalur R, jalur R, jalur R, jalur L gitu ya teman-teman ya. Ini cek RCA nya seperti ini. Nah oke, sampai sini udah selesai. Biar lebih dekat lagi teman-teman, ini saya seperti inian, teman-teman bisa langsung screenshot aja. Saya kasih waktu 3 detik. 3 2 1. Saya ulangi ya, 3 2 1. Oke, aku udah percaya teman-teman. Langkah ini sudah selesai. Mari kita pasang dulu untuk ke PSU ya, untuk ke PSU pada trafo teman-teman. Saya menggunakan PSU simetris, PSU non simetris teman-teman ya. Jadi proses pemasangannya proses perakitan teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya teman. Nah oke teman-teman, di sini saya menggunakan elko yaitu 1000 mikro 25 volt dengan daya 12 volt outputnya ya teman-teman. Jadi seperti ini PSU nya, cara merakitnya teman-teman bisa lihat. Nanti kalau mau langsung ditiru aja seperti ini ya, teman-teman bisa lihat aja ya. Oke, kita langsung solder aja teman-teman ya. Jadi saya solder. Kita solder terlebih dahulu, untuk kita langsung sekaligus tes ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, udah selesai ya. Jadi mari kita untuk tes saja. Tinggal saya siapkan dulu untuk speakernya ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan speaker 4 in teman-teman, nanti bisa dengarkan ya suaranya teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Jadi ini potensi dari masih keadaan 0 teman-teman. Oke teman-teman, ini sekaligus closing teman-teman. Jadi sekaligus closing aja, nanti teman-teman bisa dengarkan suara tanpa tune control seperti apa ya, real tanpa tune control teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya video saya teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.